Agar lebih berkasih cara kita pada bagian ini, mari kita sama-sama melakukan doa. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, doa saya panggil secara Islam, mohon mengenai musyawarah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam acara sosialisasi di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kelas 1B. Limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sarana untuk menambah wawasan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Berkahilah setiap langkah kami, jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat menghalangi kami dari kebaikan, dan tuntunlah kami di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta para pahlawan bangsa kami. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik pagi hari ini kami Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melakukan sosialisasi. Tolong dibuka perma nomor 2 2015 dulu. Jadi perubahannya. Jadi kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan perma tentang gugatan sederhana. Kenapa ada perma tentang gugatan sederhana? Latar belakangnya karena di dalam RPD maupun HIL yang mengatur tentang tata cara persidangan gugatan itu tersalah dan memakan waktu, sehingga para pelaku ekonomi itu memohon kepada Mahkamah Agung kalau bisa terkait dengan yang namanya transaksi itu persidangannya dipercepat dan ada batasan. Nah,
asas, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maka Mahkamah Agung awalnya menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan nilai kerugian itu 250 juta rupiah. Nah, setelah itu waktu penyelesaiannya cuma 25 hari, ya, 25 hari. Jadi memang para hakim dituntut untuk menyelesaikan gugatan sederhana ini. Ya. Nah, dalam perkembangannya ternyata tuntutan dengan nilai ganti kerugian 250 juta ini ternyata kecil dengan melihat besaran transaksi yang terjadi di masyarakat maupun masyarakat dengan dunia perbankan, sehingga dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dengan nilai kerugian 500 juta. Dengan nilai kerugian 500 juta. Nah, di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 ternyata orang atau subjek hukum yang berada di luar wilayah hukum, contoh di pengadilan negeri Subang Besar, dia tidak bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri Subang Besar terkait gugatan sederhana. Nah, karena apa? Di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 domisili subjek hukum itu dibatasi hanya dalam satu wilayah. Itu dibatasi. Jadi tidak bisa di luar dari pengadilan. Nah, ternyata dalam perkembangan ternyata yang bertransaksi misalnya orang dari Lombok, ada juga bertransaksi di Sumbawa, sehingga lahirlah hubungan hukum antara orang yang di Lombok dengan yang di Sumbawa Besar, sehingga terbitlah Perma perubahan itu Nomor 4 Tahun 2019. Salah satunya memperluas domisili subjek hukum, yaitu orang yang dari Lombok bisa beracara menggugat pihak yang ada di Sumbawa Besar dengan memakai kuasa hukum yang tinggal di Sumbawa Besar. Kalau kuasa hukum yang tinggal di luar Sumbawa Besar tidak bisa. Jadi dia memakai pengacara dari Lombok lalu datang gugat di sini tidak bisa, tetapi harus pakai pengacara yang ada di Sumbawa Besar untuk memenuhi itu. Jadi ada dua kriteria. Pertama, 200 juta dirubah menjadi 500 juta, dan yang kedua memperluas domisili subjek hukum. Yang ketiga, di dalam Perma Nomor 2 2015, ya, itu hanya kalau kita melihat itu dia 25 hari, dan saya terangkan tentang hukum acaranya, ya. Tetapi dia yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah perkara penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan khusus, contohnya PHI. Jadi misalnya gini, contoh kasus ini yang terjadi di sebuah tempat. Minta maaf ya, contoh ke diri saya bekerja di bank. Tiba-tiba di bank itu saya sebagai pencari nasabah. Kalau saudara perhatikan contoh kasus yang saya buat, saudara akan ketemu kasus di Mataram yang sementara di sini sekarang di Jalur Tikor. Ya, saya cari nasabah, setelah itu dapat nasabah dan memenuhi semua persyaratan, bank melakukan prinsip 5C, disetujui kredit. Disetujui kreditnya dengan harga 500 juta. Contoh. Ternyata pimpinan melihat, ini nasabah ini tidak beres, kesalahan ada pada yang mencari nasabah, dipecat, dipindahkan. Contoh. Saya sebagai pegawai yang merasa di PHK atau dipecat, menggugat bank, menuntut pemberlakuan gaji dan sebagainya.
Karena waktu kita bekerja dengan pihak bank, ada nggak perjanjian kerja? Pasti ada Pak ya? Ada perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja sudah tertera segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban. Ada juga yang namanya kontrak ya. Kalau saya tidak salah, karena kebetulan anak mantu saya itu di Teller BNI Manado, jadi saya tahu ternyata dari kontrak setiap 5 tahun sudah itu tes kembali. Mungkin Bapak tahu ya, kalau di BNI seperti itu ya. Cuma setelah dia menikah sudah tidak lagi, karena tidak boleh, salah satu persyaratan tidak boleh menikah Pak ya. Nah jadi itu tidak masuk dalam gugatan sederhana. Sudah itu sengketa hak atas tanah. Itu menyangkut kepemilikan, tidak masuk dalam gugatan sederhana. Kenapa? Karena salah satu syarat gugatan sederhana, dia harus pembuktiannya sederhana. Kalau gugatan sengketa tanah pembuktiannya rumit, jadi tidak masuk dalam gugatan sederhana. Lanjut. Nah ini tadi saya katakan dalam perma ini Pak domisili dibatasi ya, domisili dibatasi terhadap tergugat yang tidak diketahui kepentingannya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Jadi kalau tidak ada domisili tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Dan ini sudah dipakai oleh banyak orang pintar menjadi penipu di kota besar. Dunia perbankan harus mengerti. Ada kejadian, saya tinggal di Sumbawa, saya kos di Sumbawa, selama 1 tahun saya punya KTP Sumbawa. Ini contoh kasus ya, supaya jadi warning di perbankan. Bagaimana dari pihak finance ada? Ini BSI, itu apa? BFI, bukan BSI, BFI ada ya? Ada Bapak finance, ini contoh kasusnya. Setelah saya dapat KTP, saya mengajukan kredit mobil. Kredit mobil apa di sini? Krida ya Pak? Yang Toyota apa di sini? Dealer Krida ya? Krida ya? Setelah dapat mobil Toyota dari Krida, cair 1 per bulan saya harus bayar 5 juta misalnya. Setelah dapat mobil, saya menghilang tinggal di Jawa yang tak dimana. Banknya kan nanti sih, atau lembaga finance nanti ini alamat tempat kos. Tempat kos ini sudah tidak ada orang itu, maka tidak bisa diajukan dengan gugatan sederhana. Harus lapor penipuan atau penggelapan karena terkait dengan fidusia. Anda akan mengeluarkan sertifikat fidusia, ya. Baik. Nah sekarang ini wajib menghadiri langsung penggugat. Wajib. Nah, saya melihat ada perkembangan yang bagus karena sekarang dunia perbankan boleh memakai jasa pengacara negara (BPN). Saya tidak tahu bagaimana yang pakai, tapi saya tahu BNI sudah pakai ya, memakai jasa pengacara negara untuk melakukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri Sumbawa Besar. Kemarin ada ya yang terima kuasa hukumnya jaksa pengacara negara ada. Karena saya tahu sudah ada MOU kemarin pihak kejaksaan dengan pihak BNI, betul ya? Dari BNI ada? Dari BNI ada? BNI itu mana ya? Dari sudah ada MOU itu ya? Iya, sudah ada. Baik, lanjut. Nah ini perma ini bukan berarti semuanya dinyatakan batal, tidak. Hanya beberapa saja yang tadi saya sudah katakan. Nah ini tata caranya, ya. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Sifatnya hakim tunggal. Sifatnya hakim tunggal. Nah ini tahapan penyelesaiannya, pendaftaran, pemeriksaan, kelengkapan gugatan sederhana. Jadi gugatan sederhana itu contoh. Bapak Ibu ketika melakukan memberikan kredit seharga 500 juta, ya kalau yang perma ini 200 juta, yang perma yang berubah itu 500 juta. Ketika dia tidak membayar, maka bisa diajukan secara gugatan sederhana. Nah pertanyaannya, tapi apa yang kita bisa dapat dari gugatan sederhana? Apa yang bisa dapat?
yang didapat dari keluarga tersebut. Di dalam Perma nomor 2 tahun 2012 belum mengakomodir pertanyaan itu. Karena di dalam Perma nomor 2 tahun 2015 tidak ada penyitaan, tidak ada perspek. Bukan Perma nomor 4. Nah, di dalam Perma perubahan itu sudah ada perspek, sudah ada penyitaan, dan penyitaannya bersifat final. Ya, penyitaannya bersifat final. Jadi rekan-rekan hakim jangan takut untuk jatuhkan penyitaan di dalam perkara gugatan sederhana. Perma nomor 4 2019, nah ini penyelesaiannya 25 hari sejak hari sidang pertama. Rekan-rekan hakim saya ingatkan, bukan 25 hari kerja. Salah kalau saudara mengatakan 25 hari kerja. 25 hari sejak sidang pertama. Ya, beda 25 hari sidang pertama dan sidang pertama dengan 25 hari kerja. Ya, kalau 25 hari kerja maka asas cepat sederhana biayanya tidak tercapai. Makanya yang ada adalah sejak sidang pertama, hitung itu 25 hari dari situ. Maka saudara seminggu harus mesti 2 kali sidang untuk menyelesaikan, karena di sana tidak ada eksepsi, tidak ada repeat, tidak ada keping seperti gugatan biasa. Tetapi gugatan sederhana masuk langsung jawaban, setelah jawaban langsung pembuktian, setelah pembuktian putus, tidak ada kesimpulan. Ya, jangan salah kaprah bahwa ini 25 hari kerja, karena ada yang berpikir bahwa ini 25 hari kerja. Ya, sehingga jangan salah kalian nanti kelebihan hari. Mana Perma nomor 4 sudah? Perma nomor 4 perubahannya ya. Terus lanjut. Terus nah ini perubahannya. Terus jadi 500 juta keberatan. Oke, sudah hakim tunggal. Nah, di dalam Perma 4 baru dikatakan ada hari itu adalah hari kerja. Kalau di Perma nomor 2 2015 harinya adalah hari biasa. Ya, supaya jelas. Lanjut. Untuk jenis perkara tetap sama, lanjut terus. Nah, ini terkait domisili, terkait domisili sudah diperluas, ya. Dalam hal penggugat berada di wilayah luar wilayah hukum, lanjut. Nah, tempat tinggal bisa diajukan, terus, cukup sampai sini dulu. Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Misalnya pihak bank yang menggugat atau pihak BFI yang menggugat pada saat sudah dipanggil oleh jurusita untuk sidang hari Rabu tanggal 12 November, ternyata pada hari Rabu itu pihak bank atau pihak BFI tidak hadir, BSI atau BFI tidak hadir, maka langsung dinyatakan gugur. Tetapi bisa menggugat kembali. Yang kedua, dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara pak, masih bisa ditunda satu kali. Kalau tergugat yang tidak hadir, ya, nasabah yang tidak hadir masih boleh ditunda satu kali. Lanjut, ya, dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutus perkara tersebut secara fast track. Jadi ingat teman-teman hakim, penundaan cuma satu kali. Kalau tergugat tidak hadir, kalau sidang kedua dia tidak hadir, maka saudara wajib menjatuhkan putusan fast track. Itu wajib menjatuhkan fast track, putusan fast track. Ya, jadi bapak-bapak juga seandainya ditugaskan menjadi legal di dalam instansi bapak, begitu hakim menyatakan, oh ini yang kedua kali tidak hadir, kita tunda yang ketiga kali, bapak bisa minta maaf pak hakim, Perma menyatakan cuma tunda 2 kali, kenapa bapak tunda 3 kali? Berarti
termasuk air. Kalau sakit perut tidak apa-apa, ada obat. Ya, baik. Nah, terhadap putusan Fester ini, tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan. Jadi jurusita harus memberitahukan dan hitungannya dihitung setelah didapat oleh tergugat untuk jangka waktu 7 hari. Lanjut. Oke, cukup. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka tergugat diperiksa dan diputus secara kontradiktori. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sekarang tergugat hadir sidang pertama, terus sidang kedua dia tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka persidangan dilakukan secara kontradiktori. Apa maksudnya? Maksudnya hakim langsung memintakan pembuktian dari penggugat. Karena yang disebutkan, hakim langsung memintakan pembuktian dari penggugat. Kalau penggugatnya pihak bank, Pak, mana buktinya? Sudah ditempel materai semua, sudah diverifikasi buktinya. Setelah itu, kalau ada saksi diperiksa saksinya. Setelah itu ditunda untuk putusan. Disitulah letak kesederhanaan. Disitulah letak cepat dan biaya. Jadi tidak membebani para pihak. Ya, para pihak tidak banyak menghabiskan waktu untuk datang di pengadilan. Apalagi dalam perma ini sudah dimungkinkan persidangan secara elektronik. Ya, persidangan secara elektronik. Misalnya contoh, Bapak punya saksi tidak bisa hadir. Pagi kami minta saksi kami tidak bisa hadir di persidangan, bisa nggak lewat Zoom? Bisa nggak lewat virtual? Bisa. Ya, bukan berarti tidak bisa. Bisa. Di dalam perma ini sudah menyatakan dimungkinkan untuk secara administrasi persidangan. Lanjut. Nah, apabila putusan yang ditentukan, contoh si A menang, si B kalah, si B punya hak mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan dengan memori keberatan, dan dengan memori keberatan ketua pengadilan menunjuk majelis hakim. Jadi awalnya hakim tunggal satu orang, tapi begitu ada keberatan maka disidangkan secara majelis 3 orang. Ya, jadi 3 orang ini yang akan mengoreksi kembali apakah keputusan hakim tunggal ini sudah sesuai dengan hukum atau tidak, sudah sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam perma atau tidak. Jadi di dalam sidang keberatan itu putusan bisa dikuatkan, putusan bisa dibatalkan, dan putusan yang pernah didemo pada saat dibatalkan, itu hakim tunggalnya Pak Surya belum salah ya. Terus majelis keberatan saya ambil alih sebagai ketua majelis dengan anggota Pak John Pak Fili kalau salah ya. Iya. Kami batalkan putusan dari Pak Surya. Orang pasti akan berpikir, mereka kan satu kantor. Kok bisa? Itu kan ada buahnya dia. Kok bisa dia batalkan putusan anak buahnya? Apa nama mempermalukan anak buahnya? Disitulah letak independensi hakim. Selaku ketua pengadilan saya tidak bisa mencampuri hakim